Selamat malam Mas. Siapa ini ya? Nggak kelihatan ini di kamera. Coba 3, 2, 1. Lili. Aduh, openingnya luput. Udah ada yang gabung tuh. Oke, di sana juga ada live Instagram streaming Soul ID Project ya. Asik. Sini kamera, depan juga ada kamera. Nah, ini pertama kali sih diajak podcast. Oh gitu. Pertama kali seumur first hidup. time. Seumur hidup baru kali ini diajak. Ini ya. Oke, jadi selamat datang di High Mid After Close. Jadi program ini tuh program High Mid Hair Studio tuh setelah tutup tuh ada apa sih gitu? Ada apa? Biasanya ada apa? Nah ini sekarang ini. Jadi daripada kosong mending buat berkarya. Nah gitu. Betul sekali. Anak muda itu harus memang berkarya dengan baik. Tulan terus. Iya. Nah, alhamdulillah juga bisa punya kesempatan diundang di High Mid Hair Studio. Asik. High Mid, oh gitu ya? High Mid Hair tagline-nya itu. High Mid Hair Studio, you are here. You are here, asik. Oke. Nah, kali ini aku pengen men-challenge diriku sendiri nih. Oh, gimana? Untuk mencoba openingnya Soul ID. Oke. Biasanya gimana sih biasanya? Yang opening Soul ID. Total ya. Ya. Kalau opening Soul ID biasanya sih secara spontan aja sih. Oke, coba ya. Enggak pernah. Dalam 5, 4, 3, 2, 1. Oke, selamat pagi my brother. Kali ini kita berada di Hair Mid Hair Studio, begitu ya. Iya. Nah, sekarang kita berada di ceritanya ini ulangi. Ya? Opening yang seperti yang di YouTube itu. Oh, seperti yang di YouTube. Oke, siap. Jadi ceritanya di sini ada mobil-mobil mau direview gitu. Oh, gitu ya. Oke. Tapi mobilnya itu diganti rambut. Oh, diganti. Jadi kita lihat rambut dengan modifikasi gitu ya. Sumpah ini kurang ajar banget. Biasanya suruh review mobil tapi malah suruh review kan, rambut ya. Kalau mobil kan di garasi. Oke, siap. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, selamat malam my brother. Ketemu lagi Soul ID Project dan kali ini kita berada di Hair Mid Hair Studio. Kali ini kita akan sedikit mereview rambut-rambut yang ada di sini my brother. Nah, sedikit modifikasi, mungkin kebanyakan modifikasi rambut itu unik-unik ya, tapi di sini agak berbeda nih my brother. Nah, kali ini kita akan mereview si Lukman. Nah, di sini rambutnya itu agak kasar. Rambut pakai apa peleknya? Rambut saru. Dan undercarriage-nya potongannya agak tipis-tipis 1 cm dan depannya juga pas dengan cukuran dengan gaya rambut. Selebornya ya, selebor dengan agak gaya Chinese dikit my brother. Bannya kalau ban nggak ada. Paling sedikit itu my brother. Biasanya kalau Soul ID ya paling cuman halo my brother gitu. Oke. Terus aku pengen Mas siapa namanya? Fasul. Mas Fasul. Ya. Aku pengen Mas Fasul menyapa teman-teman Soul ID itu dari mana aja Mas? Kalau menyapa teman Soul ID sih sebenarnya di seluruh Indonesia Mas. Karena Soul ID itu sebenarnya tuh media partner mobil, tapi ada spesifikasinya. Nah, spesifikasinya itu khusus mobil Kijang. Oh gitu, my brother. Di luar Kijang? Di luar Kijang ya sedikit-sedikit lah. Kalau seandainya kita ada event, suruh bikin video dan kita ke eventnya itu dan kita review mobil yang selain Kijang sih kayak modifikasi stance, ekstrim dan lain sebagainya. Kijang bukan Kijang tetap berteman. Tetap silaturahmi. Oke, my brother. Berkolaborasi betul sekali. Rambut dan mobil juga berkolaborasi. Ya boleh. Karena rambut itu lifestyle juga ya, mobil juga lifestyle, modifikasi juga lifestyle. Gitu. Sama-sama keren ya. Sama-sama berhubungan. Sama-sama seperti itu. Begitu Mas Lukman. Ini ngomong-ngomong kita live Instagram juga, barangkali ada pertanyaan bisa ditanyakan aja. Kita cek dulu ya. Wih, banyak banget ini. Yang bertanya. Jadi kita lanjut aja. Oke. Mungkin ditawarin.
Buat teman-teman Soul ID yang berada di live Instagram Soul ID bisa bertanya aja di sini. Mumpung kita lagi podcast di Haymade Hair Studio bersama Mas Lukman. Di sini kita diundang dadakan, my brother. Jadi sebenarnya lagi belajar bahasa Indonesia, Mas. Jadi kalau ngomong bahasa Indonesia masih medok. Jadi Jawane Wonosobo iki isih kental gitu loh. Nah, jadi kita memang belajar dari pertama nggak bisa ngomong di kamera jadi lancar ngomong di kamera gitu. Oke, ngomong-ngomong ini kita bakal ngobrol banyak hal tentang Soul ID. Siap. Aku udah penasaran. Sebenarnya aku emang niat nggak riset dari awal. Emang nggak riset dari awal. Biasanya kalau sebelum podcast itu memang riset dari awal. Iya, harus riset. Mas Fasul itu siapa? Kerjaannya tuh sehari-hari apa? Itu kan harus riset. Oh iya, siap. Tapi aku memang niat nggak riset ya. Boleh. Jadi pertanyaan pertama yang gampang-gampang dulu lah ya. Iya. Jadi jangan yang susah-susah. Pelajaran matematika aja udah susah, pusing. Tapi kan dalam mobil tuh lewat. Jadi awalnya Soul ID itu gimana sih ceritanya? Kenapa juga dinamain Soul ID gitu? Nah, pertama dan tahun berapa? Nah, pertama dulu ya. Ini belum kepikiran sampai nama Soul ID. Pertama tuh dulu yang namanya anak muda itu kepingin lah kayak teman-temannya, misal punya komunitas, punya mobil, punya modifikasi, itu wajar. Yang namanya cowok itu pasti eksis. Kepingin eksis, kepingin punya seperti itu, tapi belum mampu. Waktu itu memang hanya berangan-angan saja, karena bikin Soul ID itu nggak langsung direncanakan, karena hanya bermimpi terlebih dahulu. Pertama sih dulu yang namanya anak muda waktu zaman SMA ya, lihat motor modifikasi punya temen aja udah seneng, udah enak, udah bisa motor dimodifikasi gitu kok bagus. Tapi waktu itu belum mampu, hanya bisa melihat punya teman-teman saja dan bisa menikmati saja, begitu. Menikmati secara visual ya? Menikmati secara visual dan nggak belum bisa paling bisanya bonceng bro, bonceng bro gitu. Kerasa kayak angetnya itu ya, jok. Ya pokoknya zaman SMA dulu memang suka modifikasi. Memang suka modifikasi, tapi hanya bisa lihat. Terus beranjak kuliah, punya motor juga paling hanya bisa melihat modifikasi saja, karena memang belum mampu untuk membuang duit. Nah, kalau modifikasi itu kebanyakan itu membuang uang untuk nyawer untuk memodifikasi barang tersebut menjadi bagus. Tapi waktu SMA itu ya hanya fokus kuliah aja sih, fokus kuliah aja. Waktu SMA udah kuliah? Ya enggak, setelah SMA maksudnya. Nah, setelah SMA itu hanya kepengin kayak yang lain, punya kuliah itu punya mobil modifikasi bagus. Nah, itu memang kepengin banget, dan setiap ada acara kontes juga suka lihat, suka nonton gitu. Pertamanya sih seperti itu. Nah, akhirnya dari beberapa teman kampus itu kebanyakan teman-teman itu modifikasinya Kijang. Oh gitu. Nah, tapi waktu itu udah punya mobil? Belum punya. Motor pun belum punya waktu belum itu. Punya mobil tapi pengen nge-review? Enggak, malah pengen punya mobil malah waktu itu. Belum kepikiran sama sekali bikin media kayak gini itu belum kepikiran sama sekali. Nah, jadi lihat modifikasi Kijang, hanya pengen punya dulu. Hanya pengen punya dulu seperti itu. Nah, setelah berjalannya waktu, kok bisa dapat mobil akhirnya? Ya, kan makanya, banyak anak-anak muda yang pengen punya mobil nih. Nah, tapi makanya susah kayak nggak dapet gitu. Nah, dari pengalaman sendiri itu waktu zaman semono lah. Lama saya kan kuliah juga di Wonosobo, di Unsik. Di Unsik itu lihat teman-teman bisa kuliah itu udah kepingin, karena jujur aja buat kuliah itu butuh biaya yang banyak. Dan orang tua juga nggak bisa sepenuhnya membiayai kuliah sampai selesai. Nah, akhirnya kan mau nggak mau kan harus mandiri, harus cari uang sendiri. Masa? Serius. Nah, serius. Nah, waktu itu ikut sebuah event organizer lah. Nah, di Wonosobo ikut sebuah event organizer. Ternyata di sebuah event itu seperti itu, ada media, ada pokoknya beberapa tim yang bisa menghasilkan uang. Nah, di situ saya tertarik dengan videografi. Nah, dari situ
akhirnya bisa membayar kuliah sampai lulus dan setelah lulus bekerja. Nah bekerja itu saya udah cita-citanya memang kepengen bisa dapat mobil Kijang. Nah seperti itu. Kalau dulu awalnya bikin YouTube itu tahun berapa? Kalau YouTube belum YouTube lama. Soul ID. Belum lama, belum sekitar 2 tahunan lah. 2 tahun. 2 tahun itu. Tapi subscribe-nya udah berapa sekarang? Ya Pak masih sedikit. Berapa? Cuman 4.000. Wih. Masih sedikit. Maksudnya itu belum 4.000 loh, lainnya ngejar 1.000 aja susah loh. Sombong Anda. Enggak. Itu sedikit banget, maksudnya daripada yang lain, media otomotif yang lain itu masih sedikit banget. Dan akhirnya dari bekerja ya pokoknya singkat waktu bisa beli mobil dan setiap ada acara kontes kita datang ke situ cuman lihat. Nah, cuman lihat cara kerja. Nah, akhirnya kita bikin event kontes tersebut. Kita pelajari, kita sinau lah bareng-bareng sama teman-teman, akhirnya kita bisa bikin event kontes di Wonosobo di mana-mana gitu. Itu udah nge-YouTube? Belum YouTube. Itu belum ke YouTube. Dan akhirnya pertama kali itu saya bikin media Instagram itu bukan Soul ID malah. Nah, bikin media Instagram itu tentang otomotif karena memang suka modifikasi sama otomotif, itu pertama Made in Wonosobo malah. Oh, jadi lebih dulu Instagram daripada YouTube? Lebih enggak, kalau ini Made in Wonosobo dulu. Karena saya kepingin setiap Made kontes. in Wonosobo itu namanya? Nama medianya. Nah, waktu itu setiap ada kontes, kenapa ada media partner yang selalu video, selalu foto. Nah, saya kepingin seperti itu. Waktu itu nggak punya kamera, nggak punya apa, cuman coba kepingin buat seperti itu, tapi medianya hanya kelas lokal di Wonosobo, namanya Made in Wonosobo. Nah, setelah Made in Wonosobo tak buat di Instagram, follower cuma 1000-an lah. Waktu itu belajar videografi dari HP, dan ngumpulin komunitas otomotif Wonosobo, cuman nggak jalan. Pon 1 tahun itu jalan event-event cuman otomotif tak masukin situ, tapi nggak sebanding sama saya yang buat di Instagram. Pokoknya nggak, kerjanya itu nggak sebanding. Orang saya udah bekerja kan, saya kan bekerja di perbankan. Jadi bikin media Made in Wonosobo itu nggak sebanding dengan apa yang saya karyakan di situ. Ternyata seperti itu. Nah, lambat laun akhirnya bikin Made in Wonosobo itu aku hapus. Wah, padahal udah ada pengikutnya. Udah ada followernya. Maksudnya aku hapus itu saya diemin. Saya diemin nggak enak tuh. Kalau didiemin memang nggak enak. Nah, pokoknya Made in Wonosobo itu aku tutup, nggak aku aktifin Instagramnya. Dan akhirnya kepikiran nih, kenapa nggak aku khususin media Kijang aja pertama gitu. Nah, dan karena panggilan sehari-hari, nama saya kan Alfa sebenarnya. Karena panggilan sehari-hari itu Fasul gitu. Terus aku bikin nama belakangnya aja Soul ID gitu. Nah, soalnya projectnya itu buatan Soul ID gitu, project gitulah intinya seperti itu. Dari mencoba follower 100 200 itu memang susah banget. Nah, waktu itu aku bikin YouTube dulu malah. Oh gitu, sebelum Instagram YouTube dulu. Bikin YouTube dulu. Selama 1 tahun itu cuman iseng-iseng aja, orang udah beli kamera, udah berpenghasilan lah ya. Udah berpenghasilan, buat seneng-seneng aja gitu. Buat seneng-seneng aja, nggak ngejar subscribe, nggak ngejar apa gitu ya, cuman buat seneng-seneng aja. Nah, itu loh kadang-kadang yang dari hati itu Mas yang. Nah, karena kalau seandainya, maksudnya kalau bikin konten karena untuk menghasilkan uang ya, Nyun Sewu ini sekarang kan orang itu ngejarnya kan money ya. Iya. Semua kan monetis itu malah susah. Nanti malah apa namanya? Pamrih. Enggak pamrih sih, malah apa namanya? Putus asa sendiri. Serius, aku sempat putus, kalau seandainya terlalu ngejar itu malah putus asa sendiri. Dan dikit-dikit lah bikin konten, asal bisa video, bikin editing video aja, cara belajarnya aja via YouTube. Terus tanya teman-teman kalau ini gimana gitu. Nah, dari awal saya bikin video tuh kelihatan banget itu di YouTube, dari editingnya masih jelek banget sampai sekarang masih jelek. Penasaran kayak gimana? Ini kita tontonin videonya ya.
Drop it, drop it, drop it low. Drop it low. Drop it low. Nah kayak gitu. Nah, Baru diedit tuh. nah pokoknya YouTube itu saya buat belajar bikin video. Entah itu apa aku upload di situ. Aku Ngomong-ngomong tentang YouTube, aku penasaran nih. Dari YouTube per bulan bisa dapat berapa? ya belum itu. Ini nggak berani buka-buka. Tapi ada ya? Ya ada lah, tapi masih Alhamdulillah. sedikit, nggak seperti kayak yang lain. Cuman kalau yang namanya subscriber itu ternyata pengaruhnya itu nggak begitu signifikan. Tapi kalau yang nonton banyak itu pengaruhnya begitu signifikan. Itu kalau di YouTube itu seperti itu. Nah pokoknya jangan pernah mikir dapat duit dulu dari YouTube, karena saya dari sekarang juga aku nggak pernah pamrih untuk YouTube harus berpenghasilan, itu enggak. Yang penting bangun kontennya begitu. Nah akhirnya dari YouTube aku channelin ke Instagram karena aku udah beli mobil Kijang, dan apa-apa kontennya itu tak isi Kijang semua gitu, followernya nambah. Oh gitu. Followernya nambah sampai di atas 10.000. Baru YouTube-nya itu baru berkembang. Karena sebenarnya itu yang bener itu harusnya ke Instagram dulu baru YouTube. Bukan YouTube dulu baru Instagram. Nah, karena saya itu kemarin kebalik, karena memang Instagram itu saya udah putus asa. Putus asanya kenapa? Karena followernya itu nambahnya susah banget. Kalau Instagram? Kalau Instagram followernya kalau memang kita nggak ekspansi, itu susah banget. Bener-bener susah kalau yang namanya Instagram bikin media, karena dibantu teman-teman setiap ada event kontes diundang. Pertama diundang nggak dibayar sama sekali. Diundang nggak dibayar sekali, kita coba bikin video kita edit. Diundang lagi kita bikin video kita edit. Jadi hasil karya-karya itu yang bikin followernya nambah. Oh jadi itu jadi salah satu trik mungkin buat teman-teman juga gimana caranya ngembangin akun baik Instagram maupun YouTube bisa ya? Bisa, dan paling gede waktu 1 tahun terakhir lah. Kemarin aku bikin event karena memang sekarang ini pandemi ya. Pandemi kan biasanya kalau kontes mobil itu biasanya kita berada di Adipura, di mana di suatu tempat dan mobilnya itu datang. Nah, kita bikin suatu kontes online, modification kontes karena corona, karena apa namanya? Karena pandemi akhirnya kita bikin regulasi dan kontesnya secara online. Jadi jurinya itu dari follower Instagram, dari warga Instagram semua. Wih, nah itu followernya demokrasi nambahnya itu waktu itu jujur lebih dari 3.000. Wow. Itu dalam jangka waktu 1 bulan. Itu berarti virtual ini ya? Virtual kontes. Nah, acara ya? virtual kontes itu sangat berpengaruh besar buat bikin follower itu naik. Yang pertama kan kita bikin registrasi, terus kita memang harus berani mengeluarkan uang untuk hadiah. Oke. Dan kita itu berani, uang siapa? Ya uang kita sendiri. Kalau misal dapat sponsor itu nilai plus lah. Kita kadang kan sponsor itu medianya cuma Instagram followernya baru berapa minta sponsor. Biasanya kan rata-rata seperti itu. Pakai uang sendiri. Mungkin ya kemarin alhamdulillah dapat sponsor juga sih dari Nasmoko dan sebagainya. Cuman Pak Jamal. Halo Pak Jamal. nah cuman itu yang penting itu kerja kerasnya, karena apa? Di setiap mobil yang registrasi kita harus edit. Ya. Nah, harus editing, kita upload ke timeline Instagram. Terus siapa lagi yang daftar kita editing dulu baru upload Instagram. Setelah semuanya ke daftar, baru kita nanti kita battlekan edit lagi ke Instastory sampai itu selesai. Nah, itu capek banget, memang benar-benar luar biasa capeknya. Apalagi digarap sendiri. Apalagi kayak sekarang sendiri, yang susahnya dari saya kenapa kontennya nggak begitu berkembang, karena apa-apa sendiri. Jadi dari bikin konsep, bikin video YouTube, ini harus besok mau bikin konten apa ya, mikir sendiri. Setelah dapat kontennya, kita video sendiri, nggak punya kameramen, karena
vlog sendiri kalau seandainya ada teman yang ikut paling megangin kamera. Ya. Nah, paling itu dibantu teman. Setelah video shoot selesai, kita pulang ke rumah harus edit. Setelah harus juga. edit setelah editing selesai, kita baru bikin thumbnail buat Instagram. Nah, setelah Instagram kita edit, kita baru upload. Jadi capeknya luar biasa, makanya nggak berkembang. Jadi harusnya memang kalau seandainya sebuah media itu memang harus ada tim. Nah, gitu. Dan sebenarnya salah satu goal dari High Mate After Close ini akan mempertemukan orang-orang dari berbagai bidang. Jadi jangan cuma nonton. Jangan dulu. Yang namanya anak muda, guys. Ya, brother ya. Rodo angel ngomong Jawane iki nyuwun sewune iki. Agak susah ini. Jadi yang namanya anak muda, tolong berkaryalah setinggi mungkin selagi kalian tuh belum tua. Makanya orang tua bilang enggak gitu. Karena saya di umur 32 tahun aja ini saya merasa kalah loh sama anak-anak muda zaman sekarang. Gitu, karena kenapa enggak dari dulu kayak tapi gini sih kebalik saya, Mas. Aku yang merasa kalah sebenarnya. Harusnya tuh muda tuh ya on fire gitu. Karena zaman sekarang cari pekerjaan memang sulit. Makanya kayak saya sendiri jujur saya karyawan di sebuah perbankan. Nah, udah itu saya kepingin ekspansi, nggak selamanya yang namanya kita itu bekerja di kantor kan bukan saya banget, walaupun itu memang kebutuhan pokok saya sekarang. Nah, saya pinginnya ya 10 tahun ke depan atau 15 tahun ke depan usaha saya itu udah settle. Nah, kalau makanya harus autopilot. Jadi harusnya dirintis dari sekarang gitu. Asik. Nah, apalagi kalau seandainya usaha itu kita udah suka dulu. Misal aku suka di dunia otomotif. Ya seenggaknya itu usahanya itu nggak jauh-jauh dari situ. Asik. Gitu. Nah, itu jadi ya jangan cuma ngeluh-ngeluh aja ya buat teman-teman anak-anak muda. Gara-gara pandemi njuk disalahke pandemi ini gitu. Yo it's okay, cuman ya jangan stuck lah ya. Jangan stuck. Nah, seperti yang tadi kita bicarakan juga. Mas Fasul juga butuh editor misalnya. Butuh editor. Kenapa kita nggak kolaborasi? Kenapa kita nggak cari satu titik temu untuk saling membutuhkannya? Ya, kadang kan karena sekarang kan yang namanya sebuah konten ini kan harus sabar, walaupun udah berpenghasilan ya. Jujur aja kalau dari Instagram aja kita bisa jualan online dari kaos seperti yang saya pakai ini, kaos Soul ID ini juga. Wih, ada nih. Tersedia di mana, Mas? Tersedia di Soul ID Project. Production juga bisa DM aja Instagramnya. Instagramnya adalah Soul ID Project dan Soul ID Project Production. Itu. Ini juga pakai kaos Soul ID. Oh iya. Nah, ini desain-desain dari kita, desain-desain dari kita. Dan itu juga pikir sendiri, harus jual online sendiri. Ya paling yang bisa bantu ya cuman istri saya. Nah, itu harus dihargai mahal ini. Nah, jadi kepinginnya itu punya keinginan sikat. Kalau seandainya kita punya manajemen, terus orang itu yang mau masuk manajemen itu nggak harus selalu melulu mikirkan uang dulu, tapi mikirkan hasil dulu baru uang. Itu yang benar itu seperti itu. Kualitas dulu, jangan baru masuk langsung gajinya berapa. Nah, itu yang sulit. Di dunia hal pekerjaan juga seperti itu. Contohnya dulu waktu saya review menanyakan gaji aja itu udah ditolak mentah-mentah sama SDM. Makanya kita harusnya bekerja dulu, kita coba dulu apa yang ada di depan kita, baru kita merasakan hasilnya. Seperti itu. Nah, contoh kayak saya sendiri butuh editor. Butuh editor. Ya, kalau ada beberapa yang mau jadi editor, cuman menanyakan selalu uang dulu. Nah, itu yang bikin kusik ya, bikin mandek. Bikin mandek karena kusik, karena memang konten saya itu memang udah berpenghasilan. Cuman memang belum bisa untuk menggaji seorang karyawan. Ya. Nah, cuman agak susahnya karena gitu. Ya tarik ulur juga. Mungkin ketika di era pandemi banyak orang yang penting aku bisa makan, aku digaji berapa. Maksudnya itu menghayati sekali. Sekarang hal-hal kayak gitu kan jadi prioritas. Jadi prioritas memang. Terutama banyak orang-orang yang mungkin kehilangan pekerjaan atau apa, itu mungkin karena itu juga gitu. Cuman ya kalau di dunia kreatif menurutku harus bikin sesuatu dulu, kasih lihat ke orang-orang,
biarkan mereka menilai gitu. Nah, baru hasil. Ya. Nah, ngomong-ngomong tentang Soul ID nih. Apa titik yang paling apa ya yang membuat Mas Fasul itu stres dan mungkin ada momen-momen di mana udahlah nggak usah dilanjutin gitu. Ada nggak sih momen-momen kayak gitu? Ada waktu itu dibilang editingnya jelek, dibilang netizen itu banyak yang komen jelek lah, reviewnya maha benar, pokoknya reviewnya nggak paham. Yang namanya review kan pasti kan kita menanyakan walaupun kita paham ya, masa bodoh lah ya. Yang namanya konten kan seperti itu. Cuman kadang orang itu yang review nggak tahu modifikasi, ininya jelek itu gitu. Netizen yang belum tahu itu tuh sebenarnya tuh apa namanya apa tadi hilang. Ini tuh acting guys. Jadi memang bikin konten biar menarik tuh edok bodoh gitu. Ya pokoknya itu Instagram juga. Pertama kan awal ngerintis Instagram Soul ID itu kita merepost modifikasi orang. Wah, dikira akun repost. Dicaci akun repost dan sebagainya. Nah, makanya sekarang Soul ID Project itu kita bikin berbeda. Jadi orang yang bisa masuk timeline Instagram Soul ID, mobilnya itu harus ngirim gambar HD ke kita. Kita edit dulu, terus kita kasih tahu spesifikasinya, baru kita upload ke Instagram Soul ID. Jadi berbeda dengan media yang lain. Terakhir apa harapan Soul ID ke depan nih, terutama di lingkup wilayah Indonesia nih? Kira-kira akan ada gebrakan-gebrakan kayak gimana? Ya, yang jelas terakhir sih saya pengennya mobil Kijang itu enggak cuma mobil tua. Ya, yang bisa dianggap yang bisa dipakai keluarga dan itu Soul ID bisa media satu-satunya yang nek misal mau duwe mobil Kijang modifikasi ki uploadin ning Soul ID Project. Asik. Dan YouTube-nya juga bisa berkembang. Itu aja sih, nggak usah banyak-banyak lagian. Moga-moga aja yang bisa mendoakan baik ya, bisa kita doakan baik kembali, bisa barokallah untuk semuanya dan juga bisa berkah untuk semuanya. Jadi nggak merugikan. Kita kan yang namanya bikin konten itu yang penting punya tujuan itu bisa fungsional buat yang lain. Jadi bisa buat pelajaran. Soul ID itu YouTube-nya itu berguna. Ini kalau seandainya kita mau modifikasi seperti ini bisa belajar di Soul ID Project gitu aja. Nice. Nah, yang paling penting lagi adalah gimana saya melihat Mas Fasul itu membuat konten-kontennya itu dari hati gitu. Ya nggak sih? Iya dong. Kalau nggak dari hati udah selesai. Udah selesai. Nah, itu teman-teman karena baterainya udah hampir habis. Udah habis. Jadi terima kasih buat Mas Fasul udah datang di Highmade. Sukses selalu buat Soul ID. Ya, sukses dan juga buat Highmade. Kijang Indonesia. Iya. Jangan lupa tonton Soul ID dan juga konten Highmade Hair Studio di Instagramnya himate_. Apa ya, lupa ya aku ya. ID. Highmade_ID dan juga Instagram Soul ID Project. Soul ID Project. Oke. Highmade Hair Studio Soul ID. Terima kasih. Sampai jumpa di next episode. Jangan lupa subscribe. Baterai habis guys. Oke, my brother ngasih akhirnya sing takon tapi kok ora kejawab sih.